Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ja'far Sotik. Di sini saya akan mempresentasikan berbagai hal tentang identifikasi risiko, mulai dari pengertian, tahapan, teknik, dan juga prinsipnya. Mungkin langsung saja ke pengertian. Pengertian dari identifikasi risiko itu ialah sebuah bagian dari manajemen risiko yang menyatakan proses terstruktur yang mengidentifikasi bagaimana tujuan dari seseorang atau individu dan juga organisasi dapat dipengaruhi oleh risiko. Proses identifikasi risiko harus mengidentifikasi kejadian yang tidak diinginkan, hasil yang tidak diinginkan, ancaman yang akan muncul, serta peluang yang ada dan yang akan muncul juga. Baik, langsung ke tahapan identifikasi risiko. Di sini ada tentukan berbagai risiko yang perlu diidentifikasi. Dalam sebuah manajemen, kita harus menentukan apa saja risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi. Gunanya untuk menghindari dan juga meminimalisir risiko tersebut. Yang kedua yaitu pelajari berbagai karakteristik dari setiap risiko. Di sini maksudnya kita harus mempelajari dari semua risiko-risiko yang akan muncul, baik itu dari sumber risiko atau dari dampak yang akan terjadi dan juga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi lainnya. Dan yang ketiga yaitu menentukan prioritas dari setiap risiko. Setelah kita mengetahui semua risiko yang ada, kita harus menentukan risiko yang mana harus diselesaikan terlebih dahulu agar strategi yang kita terapkan itu dapat berjalan maksimal dalam meminimalisir atau menghalang risiko tersebut. Yang keempat yaitu memfokuskan pada risiko yang paling relevan. Setiap manajemen itu pasti memikirkan semua risiko yang ada, tapi kita harus memilih atau memfokuskan pada risiko apa yang paling relevan agar strategi yang kita terapkan itu berjalan dengan baik. Mungkin kita lanjut ke teknik yang bisa digunakan dalam mengidentifikasi risiko. Di sini yang pertama yaitu ada brainstorming. Brainstorming itu adalah teknik yang melibatkan proses menyatukan semua pihak terkait dalam bidang pekerjaan atau unit risiko atau unit risiko. Di sini gunanya untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan risiko yang mungkin akan mempengaruhi bidang atau unit risiko tersebut. Yang kedua yaitu teknik Delphi, yaitu teknik yang digunakan dengan melibatkan para ahli untuk mengidentifikasi risiko atau memperkirakan dampak dan probabilitas dari risiko tersebut. Yang ketiga yaitu wawancara. Wawancara di sini para ahli dalam manajemen risiko itu diwawancarai untuk menilai berbagai parameter risiko, mengidentifikasi berbagai kemungkinan mitigasi dan juga merumuskan berbagai tindakan kontingensi dan memperoleh informasi. Yang keempat yaitu pengetahuan pengalaman. Pengetahuan pengalaman di sini ialah teknik yang melibatkan seseorang yang memperoleh informasi melalui pengalaman di masa lalu yang terkait dengan bidang pekerjaan atau proyek atau unit risiko tersebut. Yang kelima yaitu analisis daftar periksa. Teknik ini umumnya digunakan untuk mengidentifikasi risiko dan juga mengelolanya dengan menggunakan daftar periksa dengan membuat daftar berbagai item, langkah atau bahkan tugas dan kemudian dianalisis lebih lanjut terhadap kriteria untuk mengidentifikasi dan menemukan apakah prosedur tersebut diselesaikan dengan benar atau tidak. Yang keenam yaitu
keluaran dari analisis berorientasi risiko. Di sini maksudnya seperti menggunakan analisis pohon kesalahan, analisis pohon peristiwa, dan juga analisis top down yang mengidentifikasi peristiwa, kondisi, atau kesalahan yang akan mengarah pada peristiwa yang tidak diinginkan. Yang terakhir yaitu daftar risiko, yaitu berisi format yang digunakan untuk mendokumentasikan berbagai informasi risiko dan berbagai tindakan untuk mengelola risiko, yang dimana bertujuan untuk mengidentifikasi, mencatat, dan juga melacak potensi risiko dari bidang pekerjaan atau unit dari risiko tersebut. Mungkin kita bisa lanjut kepada prinsip-prinsip dalam mengidentifikasi risiko. Yang pertama di sini ada prinsip kehati-hatian. Dalam mengidentifikasi risiko, kita harus teliti dan juga tidak gegabah agar kita dapat mempertimbangkan semua kemungkinan terburuk yang akan terjadi, dan juga agar risiko-risiko itu tidak terlewat. Dan yang kedua di sini ada prinsip keterbukaan dan komunikasi. Dalam proses mengidentifikasi risiko, kita harus melakukannya dengan secara terbuka dan juga melibatkan komunikasi yang jelas antar pihak, agar informasi yang kita dapat atau yang kita punya itu bisa tersampaikan kepada pihak lain, dan juga agar informasi yang kita sampaikan itu lengkap gitu. Dan yang ketiga di sini ada prinsip pendekatan terstruktur. Identifikasi risiko dilakukan secara sistematis, harus dilakukan secara sistematis dan terorganisir dengan menggunakan metode atau dengan langkah-langkah yang jelas. Gitu. Yang keempat di sini ada prinsip pembelajaran berkelanjutan. Setiap identifikasi risiko itu kita harus selalu belajar dari pengalaman dan juga kejadian sebelumnya untuk meningkatkan identifikasi risiko di masa depan. Yang kelima di sini ada prinsip tanggung jawab bersama. Di dalam mengidentifikasi risiko, semua pihak dalam organisasi itu memiliki peran dan juga tanggung jawab dalam mengidentifikasi risiko. Bukan hanya satu individu ataupun hanya satu tim, tetapi semua orang, semua pihak itu memiliki peran gitu. Dan yang terakhir di sini prinsip penyesuaian konteks. Dalam mengidentifikasi risiko, kita harus menyesuaikan konteks, harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan juga karakteristik organisasi atau proyek yang kita hadapi, agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Baik, mungkin hanya itu penjelasan dari saya tentang berbagai hal mengenai identifikasi risiko. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.